Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari COVID-19. Ya, amin. Dan amin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang waktunya untuk kita diskusi. Perkenalkan, nama saya Rizky dari SMPN 1 Cijati, Pak. Gini Pak, jumlah siswanya Bang, ini terbacanya masih sedikit gitu. Padahal siswanya itu ada 30, tapi per kelasnya itu ada yang 8, ada yang 11, jumlah siswanya ada yang 6 di BTK itu Bang. Ya, karena gini, kan kalau yang jumlah siswanya diakui cuma 6, cuma 5, coba lihat yang di double-nya ada berapa. Itu kan double tuh. Di rombel yang satunya lagi ada berapa? Kalau di sini terbacanya cuma 4 kelas, tapi paralelnya ada 9. Nah, paralelnya ada 9. Dari 9 kelas yang paralel itu, kalau paralel 9, gini, itu kelas berapa? Kelas 7 kan? Kelas 7 Bang. Coba totalkan kelas 7 itu yang di rombel yang ada gini. Kan kalau rombel itu yang jumlah siswa itu dihitung adalah yang valid. Yang valid itu siswa itu tidak terdaftar di 2 rombel. Selama rombelnya ganda, maka dia akan ada siswa yang terdaftar di 2 rombel. Nah, otomatis akhirnya yang diakui ya yang di sini setengah, yang istilahnya setengah gitu kan. Nah, kalau dia terdaftar di 2 rombel kan jadi tidak valid, maka jadi kurang gitu datanya. Itu yang jadi masalah ya. Nah, jadi kenapa masih 6? Jadi kita tunggu sampai rombelnya tidak ganda lagi. Ya. Nah, sekarang yang rombel ganda itu bisa kedetek sama Mas? Gimana Bang? Di info GTK itu keluar kan rombel gandanya? Tidak Bang, tidak keluar. Nggak keluar? Gini Mas, Gini. Maksudnya gini. Maksudnya itu tampilan kelas paralel. Di menu tampilan kelas paralel itu jadi ganda, tapi kalau rombelnya sesuai. Rombelnya sesuai. Okay. Tampilan paralel, tampilan jumlah siswa, iya. Di kolom paralel itu ada tulisan 9. Padahal dia cuma ada 3 gitu ya. Ya, umpamanya gini, paralel itu sudah benar 7, cuma tampilan akumulatif angka paralelnya jadi 14. Tapi kalau rombelnya sudah sesuai. Sudah sesuai. Jadi kalau dibuka kalau dibuka data rombel per guru itu sudah cocok ya. Cocok sudah, cuma tampilan menu jumlah paralelnya saja. Tapi kalau per kelasnya sudah sesuai. Oke. Ya udah, kalau itu sih masih bisa ya, karena belum diproses ya. Dan rata-rata jumlah siswa itu memang pasti semua belum fix ya, belum ada yang kebanyakan gitu. Tapi kalau rombelnya sudah sesuai, data pokoknya semua sudah sesuai. Semua hanya fokus pada validasi JJM aja. Oke, kalau itu sih masih aman Mas ya. Jadi tapi kalau sampai sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Kalau sampai tanggal 15 masih kayak ganda seperti itu, sampaikan aja di Telegram ya. Siap Bang. Ya. Oke. Sampai tanggal 15 ya, karena tanggal 15 itu sudah mulai proses yang real ya. Siap Bang. Terima kasih Bang informasinya. Silakan yang lain, Mas Iwan masih ada. Baik, terima kasih Bang Nazar. Berikutnya di sini ada Fahrul Razi Latif. Kami persilakan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Fahrul. Begini Mas ya. Tentang info GTK, datanya sebenarnya sudah oke. Masalah gaji berkala sudah terbaca. Jadi yang jumlah tahunnya punya data saya ya. TNT-nya
April 2021. Sudah terbaca memang. Tapi-nya itu gajinya itu yang belum terbaca, masih gaji yang lama. Ya, tapi TMT-nya sudah kebaca. Udah terbaca. Sudah kebaca dan sudah sesuai dengan yang baru ya. Nah, sesuai yang baru, dan di akun PTK tadi terbaca, cuman di info GTK-nya aja. Enggak ya, karena di info GTK golongannya sudah pas kan? Sudah pas golongannya. Pas, masa kerja juga udah pas juga kan? Itulah terbaca di PTK, terbacanya 8. 8 apa? TMT 8 tahun. TMT-nya terbaca 1 April 2021. Oh, masa kerjanya masih 8 tahun. 8 tahun seharusnya 10. Harusnya 10. Itu berarti lewat KGB ya, bukan kenaikan pangkat ya? Bukan KGB. KGB, dan KGB-nya sudah di enter. Coba di info GTK kan ada riwayat KGB tuh. Udah dilihat belum riwayat KGB? Masih di riwayat KGB yang paling bawah ya? Iya. Di info. Udah terbaca di situ. Sudah terbaca. KGB-nya sudah keluar di situ. Udah, cuman itulah di data utama yang itu kan di itu aja. Itu yang data utama yang di data individu ya? Data individu itu masih belum ya? Masih belum. Oke, tapi di bawahnya sudah kebaca kan? Udah di bawah. Yang di riwayat KGB itu udah kebaca? Udah. Dan itu sudah betul? Udah betul. Udah 10 tahun? Ya, 10 tahun. Nah, sekarang cek lagi. Tanggalnya. Ada nggak tanggal yang baru? Coba, bisa nggak di-share info GTK-nya biar kita bahas. Guru muda menjadi guru muda ahli media ya? Guru ahli muda ya? Ya, ahli muda dikasih. Guru muda ahli muda. Oke, ininya udah oke. Ini kenaikan pangkatnya tanggal berapa nih? Pangkatnya dikasih TMT 1 Oktober 2019. 2019. Mana dia? Oke. Riwayat gaji berkala, oke 10 tahun. Oke, udah aman harusnya sih, ini tinggal tunggu ini aja proses nanti ya. Oh iya. Harusnya sih udah aman ya, harusnya. Tapi saya belum tanya juga karena di sini kan di info GTK itu kan keluar ya di bawahnya itu. Oke, ini kali ini kayaknya nggak apa-apa saya share. Betul, sama seperti saya ini. Keluar ya? Keluar, tampil. Oke, nah ini kan ada yang warna hijau nih, ya. Iya. Ini sayang untuk yang di YouTube nggak keluar nih nanti nih, nggak apa-apa deh, ya. Ini kan ada yang warna hijau, ya. Yang warna hijau ini menandakan inilah nanti yang digunakan yang terbaru gitu ya. Nah, ini kan di background hijau nih ya. Ini yang akan ditandakan untuk diambil yang terbaru. Bahwa itu dihitung itu yang terbaru. Karena kalau kita lihat yang di riwayat kepangkatannya kan ada kepangkatannya atas nih, ya. Riwayat kepangkatannya kan nggak ada yang di blok hijau kan? Berarti kepangkatannya lebih lama ketimbang dengan yang riwayat gaji berkala. Nah, di sini golongannya TMT-nya aja nih ya, cuma ada TMT-nya tanggal 2021 04 tanggal 1 ya. Terus masa kerjanya 10 tahun. Sinkronnya ini udah masuk nih sebenarnya dari bulan 4 kemarin ya. Oke, ini sinkron yang dipakai sinkron yang tanggal apa? Tanggal 13 bulan 4 ya tahun 2021. Ya. Ini operatornya juga lumayan kerja keras ini. Iya, cepat kali mereka sinkron. Juli udah sinkron. Ini sinkronnya ini malam-malam juga ini, 10:30 malam. Jadi itu kurang lebih ya. Jadi Pak Fahru ini masih mudah-mudahan pas proses validasi realnya nanti ini udah kebaca ya. Karena kalau kita lihat di sini udah tanggalnya sudah pas ya. Nah, kalau emang nanti sampai tanggal 20-an, ini tanggal 20-an saya kasih batas ini ya. Kalau tanggal 20-an masih belum kebaca, di ini aja nanti ya di Telegram. Tapi nggak usah japri. Ya. Nah, ingat di Telegram jangan japri ya. Kalau saya minta ya, kalau saya minta saya harus batalin blokir soalnya. Oke ya, itu. Bang ya. Oke ya. Masih ada Mas Fahru?
Nggak ada. Itu Itu aja, aja? Mas. Terima kasih. Oke, ya. Silakan Mas Iwan. Baik, terima kasih Bang atas paparannya. Alhamdulillah. Sebenarnya sih saya belum tahu tadi beliau dari mana ya, SMP mana atau SMA mana. Baik, berikutnya di sini ada di kolom chat ya. Tanya Pak Nazar, apa benar guru IPA jika kurang jamnya bisa ditambah jam prakarya? Dari Ukti City, Bang Nazar. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan ini harusnya bisa dijawab kalau saja masing-masing kita ini mau membaca tentang aturan-aturan ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kita butuh pengakuan jam. Nah, untuk pengakuan jam ya silahkan baca di linearitasnya. Permen linearitas sudah ada tuh. Permen 16 tahun 2019. Nah, itu dibaca itu. Itu panduan untuk guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik biar paham gitu ya. Nah, apakah prakarya apakah IPA, sertifikasi IPA boleh menambah jam ke prakarya? Boleh. Kalau kita lihat di Permen 16 bisa ya. Untuk K13 ya. Jadi bisa mengajar prakarya. Jadi guru IPA. Apalagi yang boleh ngajar prakarya? Kalau di SMP ya IPA, guru TIK ya, guru keterampilan. Itu bisa mengajar prakarya. Tapi pada saat orang mengajar prakarya numpuk, misal jam prakarya itu ada anggaplah 30 jam. Anggaplah 30 jam. Prakarya itu 30 jam. Maka kebutuhan guru prakarya ada berapa? Nah, misalnya ada, kalau 30 jam itu cuma satu orang gitu loh. Kebutuhannya cuma satu kalau 30. Nah, ternyata di sana ada guru IPA ngajar prakarya. Ada guru TIK ngajar prakarya. Nah, itu jam prakaryanya jadi nggak valid. Kenapa? Karena prakarya cuma butuh satu guru. Ya, jadi nggak valid tuh jam prakaryanya jadi nol linearitasnya. Kenapa? Karena guru prakaryanya butuh cuma satu. Lalu bagaimana biar prakaryanya bisa valid? Nah, untuk prakarya yang bisa valid bisa begini. Anggaplah ada guru IPA. Guru IPA ini ada 3 orang. Ada 3 orang. Nah, kalau 3 orang maka kan butuh jam itu 72 ya. Berapa ya? 70 bukan? 24. Ya 72 ya. 72 jam minimal. Ya kalau 72 jam maka dia bisa valid. Nah, ternyata di sana tidak ada 72. Cuma ada 60 misalnya. 72 apa berapa sih? Benar kan 72 ya 24. 72. Oke, ternyata di sana cuma ada 60. Nah, kalau 60 butuhnya berapa orang? Cuma butuh 2 orang. Gitu kan? Maka nggak bisa tuh jadi 3 orang. Lalu bagaimana biar guru IPA-nya bisa terbit SKTP semua? Ya bisa, ajar aja. Ya. Kan di situ pasti ada prakarya. Prakarya berapa? Kalau di sana ada IPA ada 60, anggaplah berarti dia ada sekitar berapa? Kalau 60 itu berarti ada 30 kelas ya? 60 bagi 5 berapa? Ada 12 kelas ya? 12. Ada 12 kelas. Nah, 12 kelas berarti kan kalau prakarya dikali 2 ada 24 jam kan berarti. Nah, itu satu guru IPA pindahkan jadi mengajar prakarya full. Itu bisa linear dia. Dapat jamnya 24. Ya. Jamnya dapat tuh 24. Ya. Tapi full ngajar prakarya. Tapi pada saat dia mengajar masing-masing dibagi, ngajar IPA 20 itu misalnya, kan tadi ada 60 jam tuh IPA-nya. Dibikin 20 seorang-seorang, terus masing-masing menambah prakarya 4, tambah lagi prakarya 4, tambah lagi prakarya 4, yang sisanya dikasih ke guru lain. Ini jadi tidak valid. Kenapa jadi tidak valid? Karena prakaryanya sudah melebihi dari kebutuhan. Nah, tapi kalau dia dibagi 24
yang 2 orang guru IPA itu ngajar IPA 30 jam masing-masing, dan yang 1 orang ngajar prakarya 24, nah itu bisa valid semua. Gitu. Ya, jadi guru IPA yang kekurangan jam bisa menambah dengan prakarya, tapi menambahnya pun harus sesuai dengan aturannya, ya. Jadi guru prakaryanya tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan, ya. Jadi kebutuhannya berapa di prakarya? Cuma itu yang boleh ngajar prakarya gitu. Ya. Kalau misalnya enggak, ya tarik saja, jangan ngajar prakarya. Nah, ini yang banyak masalah kemarin adalah guru prakarya itu diserahkan ke guru IPA plus ada guru honor, ya, adiknya istri muda kepala sekolah, ya. Nah, itu guru honor dimasukkan dia ngajar prakarya. Terus guru IPA yang kurang jam dikasih prakarya, akhirnya jadi nggak valid itu, gitu. Itu banyak yang kayak begitu, ya. Nah, kalau ada guru honor, maka memang mohon maaf ini, jadi agak sedikit ini, ya guru honor pasti pasti kalah lah dengan posisinya dengan guru-guru yang non honor, ya. Entah itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, ya. Nah, ini sudah di ini karena kalau di sekolah negeri kan pasti lebih ketat lagi. Pengangkatan guru itu harusnya bukan oleh kepala sekolah, ya. Pengangkatan guru itu harusnya oleh dinas terkait, ya, yang nanti dinas pendidikan, gitu. Kurang lebih begitulah Mas Iwan. Jadi kemana-mana tuh pertanyaannya tentang ini atas doang. Baik, alhamdulillah. Jadi intinya literasi tentang Permendikbud Terima kasih, nomor 16 tahun 2019, ya. Itu Ibu, ya, Ukti Siti. Jadi literasi tentang Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Begitu ya, Bang? Iya. Berikutnya ini ada di kolom chat juga dari SMK Muhammadiyah Gen 1, ya, Genteng. Pak, untuk tugas tambahan pramuka, syarat bisa masuk di Info KTK 2 jam tersebut. Syaratnya apa aja ya, Pak? Mana orangnya? Saya sudah mengecek di profil penugasan. Nah, orangnya ada nggak? Kami silakan. Bisa langsung ditampilkan videonya. Lalu unmute mikrofonnya. Orangnya ada nggak? SMK Muki Genteng. Tanya kok. Tanya TTLE. Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada, ya, monggo. Oh, siap. Monggo. Silakan, videonya diaktifkan videonya. Videonya, Mas. Ayo. Udah, ya. Mas Mukti ya? Pandi, Pak. Wah, ini namanya Semek Muhi. Muhi Genteng. Oke, ya, lanjut, Pak. Lanjut. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Ada guru olahraga kekurangan jam 22 jam, tinggal 2 jam saya tambahkan tugas tambahan pramuka. Saya tanya ke forum yang di SMK Banyuwangi itu, operatornya katanya ditambah tugas tambahan pramuka. Sudah saya tambah tugas tambahan pramuka 2 jam, sudah saya kasih rombelnya juga, siswa putranya 250 siswa. Itu kira-kira langkahnya sudah benar apa belum, Pak? Pertanyaan saya, ada berapa guru olahraga? Ada 4. Ada 4. Ada berapa jumlah rombel yang tersedia dari kelas 10 sampai kelas 12? Ada 33. 33. Nah, jam olahraga ada berapa jam? Jam olahraganya ada 42 jam, kelas 1-nya 10. Enggak, ntar lu. Per rombel berapa jam? 2 jam. 2 jam. Rombelnya ada berapa tadi? Ada 33. 33 kali 2 berarti ada 66 jam guru olahraga, bener gak? Ya, tapi itu kelas 1, kelas 2 yang ada olahraganya. Oh iya, berarti kelas 1, kelas 2 saja. Ada berapa rombel? Ada 22. Ada 22. 22 kali 2 berarti ada 44. 44 kan? 21 rombel. 21 rombel. Berarti ada 42 jam, oke? Oke, 42 jam. 42 jam kebutuhan gurunya berapa? Kebutuhan gurunya ada 2 guru yang sertifikasi. Nah, saya nggak nanya guru yang ada. Saya nanya kebutuhan gurunya berapa dari 42 jam? Seharusnya 2. Guru yang ada berapa? 4. Ya udah, itu pasti nggak bisa valid. Iya, cuma 2, nggak bisa valid. 2 aja kurang kok.
Dua Imbas aja berarti kurang ada. loh. Ya, 2 guru saja jamnya kurang. Masa maksain sampai 4 ya. Jadi tugas tambahan tidak akan pernah dihitung pada saat di sana kelebihan guru. Tugas tambahan ekivalensi ya, bukan tugas tambahan utama nih. Beda dengan tugas tambahan utama. Kalau guru bapak, guru olahraganya itu ada 2 orang, nggak bisa juga sih, udah susah 2 orang juga. Kebanyakan orang butuh cuma 2, kok adanya 4. Iya. Oh, ya susah kalau itu ya. Ekivalensi tidak akan dihitung pada saat di sana kelebihan guru. Gitu ya. Jadi intinya adalah tata gurunya, jangan berlebih. Kok bisa banyak banget guru olahraga? Iya, Pak. Emang SMK-nya jurusan apa? Jurusannya ada 6 jurusan, Pak. Apa tuh? Apa aja tuh? Ada perhotelan, TKJ, multimedia, akuntansi, OTKP, sama pemasaran. Wah, itu orang harus orang sehat semua ya, sampai gurunya itu harus banyak banget ya. Iya, Pak. Iya. Enggak, Ya udah, jadi itu disampaikan saja ke pihak berwenang di tempat Bapak. Ya. Ini kan sekolah swasta ya? Ya. Nah, sampaikan ke pihak sekolah bahwa menurut perhitungan guru olahraga itu terlalu banyak kelebihnya. Karena kebutuhannya 2 saja gurunya jamnya kurang gitu lah. Ya, satu guru itu minimal 24. Ya kan? 24. Nah, kalau 24-nya sudah terpenuhi tapi ternyata masih ada jam lebih dan lebih dari 12 jam, boleh ngambil guru lagi. Gitu loh. Tapi terpenuhi dulu satu orang itu 24 jam. Masih ada sisa 12 jam. Nah, boleh ngambil guru lagi. Itu 24 tambah ini kan 36 tuh. Nah, 36 masih boleh 2. Tapi kurang jamnya gitu ya. Nah, barulah itu nanti nambah ekivalensi. Nah, gitu loh. Nah, kalau gurunya 2 Mas bisa nambah ekivalensi. Tapi gurunya 4 ya gimana nambahnya? Susah gitu ya. Oke gitu ya. Jadi sampaikan aja ke Wakakurikulum lah biar mereka kan yang ngatur Wakakurikulum ya. Makasih Pak Nazar. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih paparannya Pak Nazar. Itu salam hormat buat Pak Agus ya, Banyuwangi, mantan Satgas Dapudik. Ya. Untuk yang Banyuwangi. Oke, berikutnya di sini ada Pak Muklis Kadir. Silakan bisa di-unmute mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kami mewakili teman-teman dari Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Ini sebetulnya masalah yang sudah lama terjadi, tapi kami harus sampaikan karena sudah lama teman-teman melapor ke provinsi tapi belum ada solusi. Ini masalahnya Pak, sebetulnya masalah realisasi TPG mereka yang dia pertanyakan. Ada ketidaksesuaian antara realisasi TPG dengan gapok yang muncul di PGTK. Sedangkan kemarin mereka sudah melapor, Pak. Bagaimana penyesuaian itu sampai sekarang mereka belum sesuai antara realisasi dengan gapok yang mereka terima. Itu yang mereka pertanyakan, Pak. Kenapa? Karena proses pembayaran itu adalah pada saat penerbitan SKTP. Nah, SKTP belum mengakomodir pada saat proses penambahan di bulan yang KGB-nya di bawah bulan 7. KGB-nya di bawah bulan 7 ya pasti belum masuk ke info GTK. Awal sebelum SKTP loh ya, sebelum SKTP. Ya, SKTP kan kemarin terbit bulan Maret kan? Ya betul Pak. Nah, KGB bulan 2020 bulan 4 Pak. Oh 2020 bulan 4. Sorry, saya pikir 2021. 2020 ya? 2020. Ya, di info GTK-nya sudah selesai belum? Di info GTK di info GTK bagian atas sih sudah sesuai Pak. Kalau sudah sesuai kan SKTP pasti mengikuti info. Ini yang terjadi, ini yang mereka pertanyakan Pak. Seharusnya di SKTP di realisasinya itu harus sesuai dengan di gapoknya yang nampak di info GTK. Cuma mereka tidak sesuai Pak, masih pakai gapok lama. Sedangkan di info GTK itu sudah benar. Cuma di realisasi TPG-nya tidak sesuai Pak. Kalau ini kan PNS ya? PNS Pak. PNS. Nah, PNS-nya kabupaten kota atau provinsi? Provinsi Pak. Provinsi. Nah, kalau provinsi koordinasikan dengan bagian pembayaran. Tunjukkan bukti-bukti
bahwa Anda sudah memiliki gaji pokok seperti ini, ada surat kenaikan pangkatnya atau KGB-nya, terus bawa juga di info GTK-nya. Info GTK-nya sudah menunjukkan ke sini gitu. Ya. Jadi itu ke sana karena pusat pada saat proses pembayaran untuk yang PNS itu sudah tidak ada kewenangan lagi. Kalau untuk proses pembayarannya ya. Karena pada saat PNS itu yang membayar punya kewenangan penuh itu adalah di Pemda masing-masing sesuai dengan jenjangnya. Jadi kalau yang SD, SMP, TK, PNS itu di kabupaten kota. Kalau yang SLB, SMK dan SMA ya maka itu ada di Dikmen ya. Dikmen itu ada di provinsi. Jadi koordinasi kemana? Koordinasinya ke bagian pembayaran tunjangan profesi. Ya, kalau bingung nanya ke tunjangan ke adminnya tunjangan aja. Di dinas kan ada tuh admin tunjangan. Nanti nanya bagian pembayaran mana. Jangan ngotot ke admin tunjangannya. Karena admin tunjangan pun belum tentu orang yang membayar gitu. Belum tentu ya. Jadi tidak semua dinas itu admin tunjangan adalah orang yang membayar. Belum tentu tuh. Karena bisa jadi di sana bagian pembayaran beda lagi. Gitu ya. Iya betul Pak ya. Nah, jadi nanti koordinasinya dengan bagian pembayaran, kenapa kok masih tidak sesuai dengan yang ada di di info GTK dan di gaji berkalanya. Tapi ingat ya, kenaikan pangkat dan golongannya atau KGB-nya itu yang sebelum 2021. Iya Pak, iya. Ya, kalau yang masih bulan 4 tahun 2021 mereka masih penyesuaian dan semester ini baru sesuai dengan KGB bulan Maret kemarin ya. Baik Pak. Itu ya. Terima kasih Pak Nazar. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparan dari Pak Nazar. Berikutnya di sini mungkin butuh di review ulang Bang Nazar. Jika sekolah menggunakan kurikulum PK, maka akan molor kali jumlah jam mengajarnya ya. Karena di sekolah saya kelas 10 menggunakan kurikulum PK.